Suara aku aman kerja jelas. Oke, mungkin langsung aja Randy biar nggak tahu malam nanti udahnya. Oke, silakan Andi. Oh, oke, terima kasih sama atas waktunya. Pertama-tama suaraku terdengar jelas atau kecil? Terdengar Kak. Jelas Kak. Terdengar Kak, jelas Jelas, Kak. Kak, terdengar jelas. Karena udah terdengar jelas, kita eh karena kemarin tuh janji kan untuk bikin podcast ya, cuman ternyata soalnya aku lupa simpan di mana dan aku lupa juga buat dan sekarang kita awali dengan pretest terlebih dahulu ya. Untuk materi sekarang karena kalian tadi bilang udah sampai dinamika 2 ya, eh, kita pretest dulu tentang materi ini. Kalian bisa nggak ya? Kalian pakai HP, pakai laptop atau gimana? Nih, kalian tinggal scan aja barcode ini, nanti bakal langsung otomatis join gitu ya. Bisa nggak guys? Oke, sudah ada satu orang, Moniki, Nurwidi, Ifda, Siska. Oke, kita tunggu dulu ya, biar agak banyakan. Gak banyak kok, soalnya cuma 5 kalau nggak salah ya. Bikin banyak-banyak. Oke, udah 10, 12. Kita sampai 40 ya, sudah mulai ya 40. Aku pengen lihat aja Oh, sih Kak. berapa paham kalian tentang materi sinematika ini gitu ya. Jadi, oke, kita mulai ya. Kuisnya siap ya. Nah, boleh dah. Ya, nah, tiga, dua, satu. Di sini yang tinggal 5 orang ditanya salah sama gak jawab ya. Next ke soal kedua. Satu soalnya 1 menit ya guys. Nanti kita lihat pembahasannya gimana ya. Ya, 30 detik lagi guys. Jawabnya.
Apa yang udahnya yang betulnya 5 ya. Yang jawab betul 5. Kita next lagi. 3 soal lagi. Oke guys, 20 detik terakhir. Oke, yang benar cuma satu di sini. Oke, gak apa-apa. Next. Guys, detik terakhir guys. Oh, lagi soal yang benar. Soal terakhir. Oke, ini paling gampang. Sebenarnya jawabannya semuanya benar ya. Ini kayaknya jawab semuanya yang benar gitu ya. Ya, itu aja guys. Eh Quiz pretestnya. Sebelum kita, di sini siapa nih? Soundnya ya. Wih, gila. Ahmad Khotimi 2. Nih, Nuridi 3. Ifdah 3. Ah, keren, 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 keren. Ini awalan aja guys. Belum kita kembali ke topik pembahasan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang pretestnya guys? Susah nggak? Kalau guys, kalau aku masih terdengar. Masih Kak, masih. Gimana Masih pretestnya? Kak, Susah nggak? masih. Gimana susah nggak? Di aku nge-freeze Kak, jadi dari soal pertama nggak ada. Oh, yang lain? Sama Kak, sinyalnya jelek. Waduh, nah itu terlalu berat ya kalau pakai kuis. Harus satu-satu ya. Oke lah, next. Buat pertemuan selanjutnya kita kuis dulu baru kita pertemuan ya.
Oke, kita coba masuk ke pembahasannya. Nah, ini materi kita untuk pertemuan dua ini. Seperti yang udah aku bilang gitu lah, kita nggak akan pelajari semuanya karena keterbatasan waktu di sesi UTS ini kita cuma punya waktu 3 kali pertemuan. Jadi aku akan memaksimalkan pertemuan-pertemuan yang sekiranya bisa dimaksimalkan sama kalian karena fisika ini bobot soalnya itu sama, setiap pertemuan itu 7 soal. Jadi eh, aku akan coba detailin dari bab ke bab satu ke bab lainnya supaya juga paham semuanya gitu. Kalau ada waktu kita bisa bahas 2 bab, tapi kalau enggak kita cuma 1 bab gitu ya. Oke, aku ulas sedikit. Kemarin kan kita udah bahas tentang besaran gitu ya, besaran pokok, besaran turunan, dan berdasarkan arah dan nilainya gitu. Besaran itu dibedakan menjadi 2 gitu. Ada besaran skalar dan besaran vektor. Kita juga udah belajar bahwasanya vektor itu dia punya arah dan punya nilai gitu. Nah, di kinematika ini atau kita garak pertumbuhan ini kita akan belajar kinematika. Kinematika itu kita nanti melihat suatu benda itu sebagai partikel kecil gitu ya. Tidak melihat eh, benda itu sebagai benda gitu, tapi sebagai partikel kecil. Nah, di mana sebagai pengantarnya itu kita akan belajar tentang jarak. Nah, kalau kalian ingat, jarak ini masuk ke skalar apa vektor? Kalar Kak. Kenapa tuh skalar? Vektor Kak, vektor, vektor. Kenapa vektor? Kenapa vektor? Kenapa skalar? Ayo. Kalau vektor ada arahnya. Jadi jadi jarak itu vektor gitu menurut Skalar, kalian karena dia skalar Kak, skalar. skalar. Skalar ya. Jarak itu besaran skalar. Dia tidak menunjukkan suatu perpindahan, tapi dia menunjukkan nilai gitu. Nilai. Jarak dari A ke B itu sekitar 8 meter gitu. Terus kita jarak A ke C itu sekitar 12 meter. Jadi cuma nilainya aja gitu. Nah, kalau perpindahan besaran vektor atau besaran skalar, Besaran vektor. kenapa? Karena karena perpindahan dan punya jarak. Ya. Dia punya arah gitu ya. Tadi perpindahannya dari mana? Dari bawah ke atas atau dari samping kiri ke samping kanan gitu ya. Itulah eh, perpindahan. Jadi kalau jarak itu menunjukkan seberapa jauh suatu benda menempuh suatu lintasan tertentu gitu. Jadi kita cuma butuh nambahin aja dari A ke B, B ke C itu jarak. Nah, sedangkan perpindahan itu perubahan posisi sebuah objek atau jarak terpendek dari titik asal ke titik akhir suatu objek. Jadi dari A ke C itu kita bisa menggunakan jarak dari A ke C itu 12 meter, tapi perpindahannya karena B ke C itu ke atas, maka kita bisa tarik garis lurus atau Pitagorasnya gitu ya. Kalau dia berbentuk 90 derajat, maka kita bisa cari tuh si Pitagorasnya gitu, apa garis miringnya gitu, karena dia bisa ditarik garis miring gitu. Kalau kelajuan itu skalar apa vektor? Vektor. Kenapa? Kalar Karena Kak. Skalar kelajuan apa vektor? vektor vektor. Oke, ada yang vektor dan skalar ya. Kelajuan itu besaran skalar guys, karena kelajuan itu eh, merupakan besaran apa ya? Karena kelajuan itu tadi kita mengukur jarak gitu ya, bukan mengukur perpindahan. Sedangkan ada yang dia kadang kita tertukar kelajuan dengan kecepatan. Nah, coba kalian ada yang bisa jelasin nggak? Apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Gak tahu Kak. Ya, jadi bedanya kelajuan sama kecepatan itu kelajuan itu mengukur jarak per waktu.
Makanya kelajuan ini disebut sebagai besaran skalar gitu. Karena yang diukurnya jarak, bukan perpindahan. Sedangkan kecepatan itu dia mengukur perpindahan, gitu. Perpindahan per waktu gitu. Maka dia disebut sebagai besaran vektor. Gitu. Jadi yang diukur di kelajuan itu berupa jarak. Jarak tadi kan bentuknya vektor ya, skalar ya. Jarak itu bentuknya skalar. Nah, kita tadi kan menjumlahkan dari titik A, B ke C itu ya udah kita harus tempuh semuanya. Makanya disebut jarak gitu. Terus juga kelajuan juga sama. Jarak itu dibagi waktu. Sedangkan kecepatan itu perpindahan. Perpindahan tadi kan kita bisa lihat dari titik awal ke titik akhir. Ternyata ABC itu sebuah segitiga siku-siku. Kita bisa tarik garis miring dari titik A ke titik C jadi garis miring gitu ya. Nah, itulah yang namanya perpindahan. Maka perpindahan itu kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Itu bedanya gitu. Kalau kelajuan tadi berkaitan dengan jarak, kalau kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak, bisa. Oke. Nah, Kak, berarti perpindahan vektor ya? iya perpindahan itu vektor ya betul. Kalau jarak tadi skalar. Ada lagi? Lanjut ya kalau nggak ada lagi. Oke. Nah, di ada lagi yang namanya percepatan ya. Ada kelajuan, kecepatan sama percepatan. Nah, percepatan itu perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Jadi, kalau kita mengukur percepatan, kita bisa lihat kalau kita mengukur percepatan, kita bisa lihat dulu kecepatannya gitu. Cara mengukur kecepatan kita bisa lihat dari perpindahan dibagi waktu gitu. Jadi ada tiga ya, ada tiga istilah yang kadang tertukar, itu kelajuan, kecepatan, sama percepatan. Nah, kalau tadi kelajuan itu jarak per waktu, kalau kecepatan itu perpindahan per waktu, kalau percepatan itu kecepatan per waktu gitu ya. Kecepatan dan satuan waktu ya, kecepatan per waktu. Itu ada tiga istilah tuh, kelajuan, kecepatan, percepatan gitu. Nah, kalau kita mau ukur kelajuan, maka kita lihat jaraknya. Kalau kita mengukur kecepatan, maka lihat perpindahannya. Kalau kita mengukur percepatan, maka lihat kecepatannya. Semuanya dibagi waktu. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Insya Allah bisa, Kak. Kak, maaf Kak, boleh Bisa, diulang Kak. nggak Kak? Oke, ulang ya. Jadi, kalau kelajuan itu dia bisa diukur menggunakan jarak per waktu gitu ya. Jadi kalau kita masukkan ke rumus matematikanya itu jadi kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu gitu. Makanya kelajuan itu bersifat skalar ya. Nah, sedangkan kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Kalau kita lihat kecepatannya ya udah kita yang diketahui perpindahannya, maka kita bisa lihat gitu kecepatannya dengan melihat perpindahannya seberapa besar dalam satuan waktu gitu. Dalam 1 second dia berpindah seberapa jauh gitu, itu kecepatannya. Nah, sedangkan percepatan itu kita bisa lihat dari kecepatannya dibagi waktu. Jadi nanti tuh kalau percepatan itu dia satuannya tuh meter per second pangkat 2 atau kuadrat. Sedangkan kecepatan sama kelajuan dia meter per second. Bedanya kelajuan sama kecepatan tadi, kalau kelajuan itu dia bersifat skalar, sedangkan kecepatan itu bersifat vektor. Karena yang diukur dua hal yang berbeda gitu, dua besaran yang berbeda yaitu jarak dan perpindahan. Gitu. Gimana? Masih bingung di sebelah mana? Aman Kak, aman. Makasih Kak. Oke, sip, mantap. Nah, di dalam eh, kelajuan kecepatan percepatan, nah kita mulailah mengenal tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum ke sana kita bahas dulu ini nih satu lagi.
ada yang namanya percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata ini itu sama aja kayak percepatan. Bedanya bedanya percepatan rata-rata ini yaitu perubahan kecepatan dibagi waktu tempuh gitu, dibagi perubahan waktu gitu. Jadi ketika kita punya perubahan percepatan dari awalnya 0 ke 5, nah maka kita bisa hitung percepatan rata-ratanya itu pi 1 dikurangi pi awal gitu. Pi akhir dikurangi pi awal, T akhir dikurangi T awal gitu. Per T akhir dikurangi T awal. Gitu. Jadi kalau, aku nggak bisa coret-coret ya teman-teman, soalnya agak susah. Jadi intinya kalau percepatan rata-rata itu kita melihat perubahan percepatannya gitu. Jadi perubahan percepatan akhir dikurangi percepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Itu percepatan rata-rata. Nah, sebentar. Sebentar, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi udah aku singgung sedikit bahwa dari tiga kelajuan percepatan-percepatan kita bisa lihat identifikasi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini bedanya itu dengan gerak lurus berubah beraturan itu pada percepatannya. Kecepatan sama percepatannya sih. Nah, kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan. Sedangkan dia tuh kecepatannya konstan, maka percepatannya 0. Kenapa kayak gitu? Karena kita lihat bahwasannya percepatan itu kita ngukur kecepatan. Kalau kecepatannya konstan, maka percepatannya nggak ada gitu. Emang belum ganti, saya masih di sini nih. Jarak perpindahan ngajian masih di materi gitu. Kita lihat titik-titik. Karena nanti itu bakal banyak soal. Jadi kita lihat ini dulu. Kalau di PPT ada nggak ya penjelasannya? Bentar. Yo, kalau di PPT kan gini dong ya. Jadi nggak terlalu juga gitu, nggak terlalu aktif aku juga bahasanya. Karena eh, nanti lah ada beberapa. Tapi kita fokus dulu di sini. Di sini nih. Nah, ini. Nah, jadi tapi sampai sini aman nggak guys gitu? Dari hanya kalau sini juga boleh. Aman banget. Nah, tadi kan kita udah bahas ya tuh, secara panjangnya kayak gini, tapi secara pendeknya itu kita mengukur perpindahan itu sebagai yang tadinya itu kita dari jarak itu kita ngukur harus nambahin A ke C dulu, ke D dulu, terus ke B. Tapi sedangkan perpindahan kita bisa hitung aja dari A langsung ke B gitu ya. Terus, nah ini tadi kelajuan, itu tadi kita ngukur jarak teman-teman, persatuan waktu itu. Terus kalau kecepatan itu kita ngukur dari perpindahan dibagi waktu tempuh. Nah ini kalau kita di sini menggunakan kalau di slide ini kita menggunakan kecepatan rata-rata di mana perpindahan akhir dikurangi perpindahan awal per T akhir dikurangi T awal. Begitu juga tadi percepatan rata-rata gitu ya. Tapi akan banyak kepakai kalau rata-rata itu biasanya percepatan atau enggak kecepatan tadi ya. Ini atau enggak ini yang sering dipakai. Kalau kelajuan rasanya jarang gitu ya. Karena kita akan melihat melihat
seberapa cepat benda bergerak dan mengalami percepatan berapa gitu ya. Kalau ini tadi percepatan, nah inilah yang aku sebut. Jadi simbol-simbolnya tuh kalau kita lihat, simbol itu untuk mempermudah kalian ya teman-teman. Eh, Nah, simbol itu untuk mempermudah kita dalam menuliskan rumus, dalam menuliskan persamaan matematika gitu ya. Nah, kecepatan itu simbolnya kita simbolkan I gitu ya. Nah, T ini, X ini apakah? X ini tuh kita simbolkan sebagai jarak gitu ya. Jarak mau X mau Y gitu ya. Dia kalau Y ke atas, kalau X ke samping gitu ya, kiri kanan. Kalau Y itu atas bawah gitu ya. Nah, T ini sebagai satuan waktu. Jadi kalau rumus singkat itu delta X per delta T gitu ya. Kalau percepatan itu kita nah gimana? Kalau percepatan itu kita simbolkan sebagai A gitu ya. Nah, tadi karena percepatan itu perubahan kecepatan, karena percepatan itu kecepatan dibagi waktu tempuh, maka kita bisa simbolkan itu V per T gitu. Tapi karena ini percepatan rata-rata, maka T akhir dikurangi T awal per T akhir dikurangi T awal. Setiap ada kata rata-ratanya, nah, yang namanya average atau rata-rata, itu kita tinggal ngurangin aja gitu. Ngurangin titik akhir ke titik awal gitu ya, dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal, maupun percepatan maupun kecepatan itu sama aja, akhir kurangi awal gitu ya. Yang membedakan tadi kalau percepatan itu menggunakan perpindahan apa ya, X ini sebagai perpindahan nih, ternyata bukan jarak ya. X ini kadang juga bisa simbolkan sebagai jarak, tapi karena ini kecepatan kita ngitungnya perpindahan, jadi kayak ya karena mungkin ini akan sering tertukar, banyak orang yang tertukar itu karena simbol X ini bisa diasumsikan sebagai dua makna, yaitu perpindahan dan juga jarak. Bedanya perpindahan sama jarak tadi ya skalar sama vektor gitu. Jadi kita harus pintar-pintar, ini tuh skalar apa vektor ya? Ini tuh perpindahan apa jarak ya? Coba deh baca lagi. Oh, kalau jarak itu kita harus mengukur semuanya dari titik A ke titik B ke titik C. Sedangkan kalau perpindahan kita bisa mengukur aja. Kita tarik garis lurus aja, garis miring gitu ya, dari A ke C langsung. Dari titik awal ke titik akhir gitu kita tarik garis. Gitu. Tapi kalau jarak nggak bisa tuh, kita harus benar-benar ngikutin gitu. Nah, Nah, itu percepatan dan kecepatan. Nah, ini yang tadi aku bilang. Nah, ini gerak lurus beraturan. Nanti kita latihan soalnya itu di belakangnya. Kita jelaskan konsepnya dulu. Nah, gerak lurus beraturan ini, tadi aku bilang kecepatannya konstan gitu. Sedangkan percepatannya 0 gitu ya. Ini kalau dia PPT gitu ya, dia akan bergerak itu konstan gini. Nah, kalau posisinya itu dia bakal kalau dalam grafik itu dia eh, posisinya naik, kecepatannya konstan, percepatannya nol, gitu ya. Posisinya tuh kayak, nah itu dia, garis linear gitu. Kalau aku tulis kayak gini tuh, ini bisa nggak ya? Aduh nggak bisa. Bentar-bentar. Nah, ini. Ini kalau aku lurus tuh, kalau percepatan tuh kayak gini. Ya, tapi ini harus lurus ya. Nah, kalau kecepatannya tuh, ya kecepatannya di sinilah, konstan. Atau enggak, gini juga bisa. Kalau nggak salah, gini deh. Dia hidup. Ya kalau PPT itu dia hidup, tapi karena PDF, jadi dia nggak hidup nih. Apanya mana? Si ini juga linear sama. So, pertambahannya konstan. Kecepatannya konstan, gitu ya. Kalau percepatannya baru ini. Dia rata. Gitu. Ya, ini mencong-mencong karena pakai mouse ya, teman-teman. Maaf. Tapi terbayangkan gimana kalau kecepatannya tetap konstan, itu percepatannya 0, gitu, sama perubahan posisinya. Aman nggak yang GLD? Aman, Kak. Mantap.
Nah, ini tadi kalau kita gambarkan nanti soalnya itu berbentuk cerita dan berbentuk kurva gitu ya teman-teman kalau di UTS kalau di UTS. Nah, kita harus lihat bahwasannya kalau dia bentuknya kurva gitu ya, si sumbu X kita analogikan sebagai waktu gitu ya, sumbu Y itu sebagai posisi atau jarak gitu ya atau perpindahan. Oh iya, aku belum kasih di sini nggak sih? Oh, iya, iya. Nah, ya. Nah, kurva-kurva ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwasannya itu eh, ada beberapa aturan ya yang bisa kita cari gitu. Nah, kita mau nyari kecepatan kata simbolnya V ya di sini simbolnya V gitu ya. Nah, delta X ini maksudnya apa? Delta X ini kayak yang tadi aku udah bilang bahwasannya dia itu menghitung kecepatan rata-rata berarti ini ya namanya kecepatan rata-rata itu akhir dikurangi awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Kita lihat awalnya itu di sini katanya kita anggap sebagai dua gitu ya satu dua tiga empat lima gitu ya kalau di sini kita anggap dua terus sampai mana nih ya titik akhirnya sampai oh kita mau ukur dari 5 sampai 15 katanya nggak salah ya sampai 14 nih kita ngukur dari 5 sampai 14 bahwasannya perubahan jaraknya itu 9 gitu ya terus perubahan waktunya karena kita mulai dari sini gitu ya maka 3 second gitu ya, tinggal bagi aja gitu ya 4 dikurangi 1 3 14 dikurangi 5 9 tinggal 9 dibagi 3 sama dengan 3 second. Nah, ini untuk mencari percepatan rata-rata. Nah, gimana kalau si kurvanya itu nunjukin percepatan dibagi waktu? Maka kita bisa lihat perpindahan atau jaraknya itu sebagai eh, nah eh, apa namanya perubahan X-nya ini kita bisa lihat X4 dikurangi X1 aja gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini nih, kita lihat si luas ini, ya, luas ini gitu ya. Dalam 1 detik gitu ya, sampai dari T1 sampai 4, perpindahan waktu T1 sampai T4 gitu dah. Dan luas bagian kurva IPST. Nah ini yang kita hitung tuh ini. Kalau dalam eh, kita mau hitung jaraknya gitu. Kita mau hitung jaraknya, kita dikasih kurva ini yang sumbu X-nya itu V, yang sumbu X-nya itu T gitu ya. Kita disuruh menghitung gitu. Berapa sih apa perpindahannya gitu dengan cara kita kurangi aja gitu ya. X4 dikurangi X1 gitu. Maksudnya tuh kayak eh, ini tuh di apa namanya? Dihitung aja nih. Ini 3 ya kan. Terus ini 4 eh 2 3. Oh, kita hitung aja luasnya ini. Maksudnya itu luasnya ini. Gini. Dengan cara ya udah tambahin aja 3 3 3 3. Jadi 3 kali 4 gitu. Ya. Eh, 3 kali 4 12 dong ya. Bentar, bentar, bentar. Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, eh, untuk menghitung perubahan jarak ini, kita ternyata bisa mengalihkan aja gitu ya. Mengalihkan antara waktu dengan kecepatan gitu. Dengan begitu, ya, dengan begitu, nanti kan tersisa jadi secara simpelnya kita kalau kalian nggak tahu nih ya, apa sih rumus rumus daripada persamaan matematika daripada perubahan jarak? Kita bisa lihat satuannya. Ini kan meter per second ya. Nah, gimana caranya kita pengen bahwa satuan jarak itu kan meter.
kita pengen ngilangin nih S-nya ini, ya udah dikaliin aja biar hilang gitu. Jadi meter dikali second per second gitu. Per second ini dari sini, S ini dari sini ya. Jadi kita bisa coret nih, second, second, tinggal sisa M. Maka ternyata rumus perubahan itu P dikali percepatan dikali waktu gitu. Maka hasilnya akan perubahan jarak gitu. Paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Aman ya? Aman, Aman. Kak. Ya sip. Nah, satu lagi nih. Gimana kalau kita eh, dikasih waktu gitu ya, grafik waktu. Ini ada nggak ya? Rangkaian GLD, rangkaian beberapa GLD. Bentar ya. Nah, kalau ini kita disuruh, pusing juga ya ini kalau ini. Ini juga kita disuruh untuk menghitung kecepatan rata-ratanya gitu ya. Ya udah kita dibagi kita lihat aja gitu kalau dari grafik kita bisa lihat aja. Kita mau lihat yang mana, kecepatan yang mana gitu, kecepatan rata-rata yang mana. Ternyata kita lihat dari X5 katanya. X5. Nah, kita lihat aja di sini nih. Eh ini kalau kita X5 itu artinya ini nih. Nah, di sini cuma di sini nih sampai sini ternyata sampai 16 kayak 16. Terus sampai X0. X0 tuh ternyata di 2 gitu, 2M ya. Nah, 16 dikurangi 2. Ini waktunya berapa nih? Perubahan waktunya ternyata 5 gitu, 5 second. Maka kita tinggal 16 kurangi 2 dibagi 5 sama dengan 2,8 gitu. Ini kalau kita ngitung kecepatan rata-rata, kalau ini kita ngitung kalau kita ngitung kalau tadi kan satu luasan ya. Nah, ini kita bisa bagi aja 3 gitu. Nah, sini gitu ya. Kita kaliin aja nih. 3 kali 2 gitu ya, 6 ya. Terus 1 2 2 kali 2 4 gitu ya. Yang ini terus 1 2 2 kali 4 8 2 kali 4 8 gitu ya. Dijumlahin lah 6 tambah 4 tambah 8 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Aman. Namanya Aman. teman-teman. Bentar ya. Saya juga saya harus ngecek dulu. Nah, ini yang terakhir tentang eh, LBB gitu ya. Nah, menariknya bahasa LBB ini. Nah, kalau LBB ini kecepatannya berubah beraturan gitu, tapi percepatannya konstan gitu. Maksudnya gimana? Perubah kecepatannya itu berubah. Kadang kita nggak bisa asumsikan gitu kecepatannya gitu. Tapi percepatannya konstan. Gimana caranya? Artinya percepat kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya itu akan sama gitu ya. Ini kalau dilihat dari sini, ini enggak, ini enggak nyala ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu, ya, si, eh, kalau grafiknya posisi itu dia masih tetap sama ke atas ya teman-teman. Tuh, nah kalau kecepatannya itu dia di sini yang ratanya itu kecepatan. Kalau percepatannya
Vite, 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 Vite. Bentar, bentar. Vite. Nah, kalau ininya ini. Nah, ini bisa kecepatannya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Arti lurus ini tuh kecepatannya bisa berubah-ubah, tapi eh, percepatannya konstan gitu. Atau enggak salah ya? Coba cek lagi ya. Atau enggak ini juga sama ya? Ini kayak gini ya. Ya, nantilah dicek lagi ya. Aku lupa ini grafiknya kayak gimana. Kalian juga bisa lihat sih grafiknya di Google nanti. Buat mastiin takut aku salah gitu ya. Karena udah lama, udah lupa juga. Nah, intinya kayak gitulah. Intinya, eh, kalau tadi GLBB itu kecepatannya yang konstan sehingga percepatannya nol, gitu ya. Sedangkan GLBB itu kecepatannya berubah-ubah sehingga percepatannya konstan. Itu walaupun berubah tapi percepatannya akan konstan. Itu yang membedakan GLB dan GLBB. Sekarang aku coba login. Kira-kira kalau kalian naik motor nih, ya, ketika kalian naik motor, terus kalian eh, dari asrama naik motor ke CCR. Kira-kira dia menggunakan prinsip GLB atau GLBB? Hmm, GLBB, Kak. GLBB, GLBB Kak. GLBB. Kenapa tuh GLBB? Karena kan kalau misalkan dari asrama ke CCR gitu kan, kalau GLBB kan kecepatannya berubah beraturan. Terus jadi kayak bisa berubah-berubah gitu kan Kak. Kalau misalkan ini tuh kadang direm terus digas lagi kayak gitu nggak sih Kak? Jadi kayak berubah tapi beraturan gitu. Ya, Kita kan nggak mantap. kecepatan konstan gitu. Betul, betul, betul. Betul ya. Kalau makanya kita akan sering menggunakan GLBB ini dibanding GLB. Jadi kalau GLB itu hanya bisa kita gunakan sebagai simulasi gitu. Jarang sekali fenomena di dunia nyata gitu ya. Fenomena di dunia nyata ini menggunakan prinsip GLB gitu. Teman-teman sebentar ya. Aku cek dulu sebentar 15 menit aja. Ya. Oke, sambil nunggu guys. Nanti di akhir bakal ada ngisi presensi sama ada dokum juga. Jadi nanti teman-teman ikuti sampai akhir ya, biar nanti ada laporan di kalian. Siap, Kak. siap, Ah, Kak. oke Kak. Gimana nih? Materinya susah nggak? Eh, Lumayan, Kak. lumayan Hmm. Kak. Kalian tiap minggu suka ada kuis kan ya? Kuis sebelum praktikum, terus kuis sebelum kuliah, sama tugas mandiri gitu juga nggak kalian? Ya, ya Kak, Multi betul kuis, Kak. banget. Iya. Multi Tiga kuis. Kak, tiga. Betul, betul, betul. Iya ya. Nah, kalau menurutku ya, itu kalian sebisa mungkin harus ngejain. Dan kalau bisa gitu ya, kan di rumah ya ngejainnya. Nilainya kalau bisa paling kecil 80. Karena itu apa ya, nilai praktikum kalian itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ngejain kuis. Membantu banget kuis. Jadi nilai kalian harus maksimal gitu ya. Karena di rumah juga kan masih bisa, maaf maaf ya, lihat gitu. Masih lihat buku, masih lihat catatan gitu kan. Iya nggak? Kalian
Selama kuis ada ini nggak kendala gitu? Aman Kadang sih. kendalanya di sinyal sih, Kak. Ya ya. Udah gitu langsung ke waktunya, apalagi kuis bentar-bentar ya. Iya. Mm-mm. Oke, Yang bentar semangat ya kalian. tugas mandirinya. Oh iya, tugas mandirinya. Biasanya tugas mandiri 10 soal nggak sih? Waktu dulu aku 10. Yang kuis 5 ya. Kakak kuis 5 ya enggak Kuisnya kebalik. 5 tapi tugas Kuis 10, mandirinya Kak. Kuis 10 ya? Baru Ada, aku 5. pernah ngisi 10. Hmm, waktu oh aku, kuis praktikumnya 5 Kak. oh alah. Kalau yang Waktu aku pasan kuis sebelum kuliah sama kuis sebelum praktikum tuh mandirinya 5. 20 Oh alah. 15 deh. Oke, ini dari Rian. Pernah sebelum kuis praktikum tapi salah aja soalnya bukan yang bagiannya. Tutor A kan. Eh, Pernah kuis sebelum praktikum tapi salah ngejain soalnya bukan yang bagiannya. Maksudnya gimana? Jadi salah topik gitu ya. Jadi harusnya minggu keberapa ini udah dikerjain. Sebenarnya nggak apa-apa guys. Nanti juga ada recap. Cuman harus konfirmasi aja sama aspeknya gitu. Salah jadwal. Pernah waktu itu sempat ada salah jadwal. Teman-temanku pada salah ini. Cuman konfirmasi aja kalau misalkan salah. Nah, Nah, kalau ketinggalan, biasanya itu ya kalau waktu aku sebelum apa ya, sebelum UTS atau enggak sebelum UAS itu biasanya satu minggunya atau beberapa hari Hamin UTS tuh biasanya suka ada kuis susulan. Ada kuis susulan dan bisa ngejain lagi. Jadi yang ketinggalan kuisnya itu bisa ngejain lagi. Terus yang nilainya misalkan ada yang kurang-kurang nih. Nah, kita bisa ngejain lagi, itu bisa bagusin lagi. Kalau menurutku, kalau misalkan tadi nggak konfirm udah 2 minggu, konfirmasi aja ya. Takutnya setidaknya kita eh, setidaknya kita konfirmasi gitu. Jadi aspek tahu gitu sih kalau menurutku ya. Terus itu nilainya kalau misalnya ada yang kurang-kurang sebelum UTS tuh biasanya suka ada tuh susulan. Nah, pas susulan itu kita bisa ikut yang susulan biar nilainya nambah. Tapi soalnya pasti beda lagi. Tapi setidaknya udah berusaha nggak apa-apa ya. Ikutan lagi meskipun misal nih ada bab yang sulit banget, kita ini lagi sampai tak akhir masih nilainya kurang. Kalau satu dua mungkin masih, kalau misalnya satu kuis mungkin masih oke. Karena waktu dulu juga aku masih ada yang nggak nyampe 80 apalagi kuis. Itu karena cepet banget, 5 soal lagi. Ada satu waktu itu. Tapi yang lainnya kalau bisa 80 tuh nilainya minimal banget harus 80 kalau menurutku ya karena itu ngaruh banget sih. Itu yang kalau misalkan kalian UTS UASnya susah, nah itu kebantu di kuis sama tugas mandiri kalau menurut aku kayak gitu. Jadi semangat guys. Kalau praktikumnya kalian gimana nih? Lapaknya. Kalau praktikum seru banget, Kak. Seru. Hmm. Apalagi kalau yang sekarang ada yang dapat kimia nggak atau bio? Kimia Aku dapat Kak. dapat kimia. Nah, Saya jujur, dapat, Kak, kimia. menurut kalian lebih better mana nih? Fisika sama Fisika, jujur fisika. iya ya. Kimia. Iya, kalau dari segi praktikumnya emang fisika lebih santai gitu ya. Maksudnya gak terlalu banyak gimana-gimana. Kalau yang kimia tuh kayak apa ya? Jadi harus ini, terus aspeknya lagi beda-beda ya tiap minggu. Kalian gitu gak? Iya, Mm-mm. Jadi kadang Lebih kimia konfirmasinya ke sih. siapa? Aku juga waktu itu bingung konfirmasi ke siapa. Waktu itu kebetulan aspek mengganti dan gak tahu namanya siapa. Aku nyanyi nggak ada. Untungnya ada nanya ke aspek lain, ternyata ada. Lapaknya kalian gimana aman nggak? Pas data-data gitu, ada data-data kan kalian pakai apa sih? Masukin ke Excel, terus buat grafiknya juga ya.
agak rancu sih Kak. Hmm. Iya ya, kadang-kadang datanya kok jadi gini. Aku juga sempet kayak begitu. Oke, semangat ya kalian. Nanti di departemen makin-makin guys. Nggak deng, santai aja. Jalani aja. Tutor A Oke, Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Teman-teman ada sedikit kendala tadi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tadi sampai analogi GLBB. Benar banget tadi GLBB itu GLBB itu akan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Praktiknya pun apa namanya? Akan sering kita temui ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Mau dia eh, ada hal yang menarik dari GLBB ini karena GLBB ini juga nggak cuman ke samping kiri kanan tapi juga merupakan dari atas ke bawah gitu. Eh, apa namanya? Kalau aku tanya lift, ya kalian pernah naik lift kan? Nah, lift itu kira-kira dia pakai apa ya? Pakai GLB atau GLBB ya sistemnya? GLBB. Nah, dia benar pakai GLBB gitu karena dia geraknya lurus juga kadang dia juga kadang dia juga sebenarnya dalam hal percepatan dia konstan ya tapi kecepatannya juga itu menyesuaikan gitu kadang berubah-ubah gitu kecepatannya gimana bobot daripada eh, yang di dalam liftnya itu sendiri gitu makanya ada yang namanya gerak vertikal ada gerak horizontal tapi masih dalam lingkup GLBB ya teman-teman ada sih sebetulnya itu nggak masuk BLDB tapi lupa gitu masuk spesifik kemananya gitu ya. Saya lupa lagi tapi di sini kita belajar GLBB. Nah ada dua rumus penting di GLBB di sini nggak ada kayaknya. Nah ini rumus pentingnya ya. eh ini nih satu AX setengah V0 tambah VT kali T gitu ya. Atau kita bisa rubah ke sini nih yang paling simpelnya, paling sederhananya gitu ya. Nah, X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat gitu ya. Dan ini VT sama dengan V0 tambah AT gitu. Nah, ini kita harus bisa pakai dua rumus ini di dalam soal-soal cerita nanti gitu. Atau enggak dalam soal-soal grafik nanti. Enggak semuanya dua rumus ini kita bisa gunain atau dua persamaan matematika ini bisa dipakai langsung gitu. Kadang kita itu disuruh cari P awal dengan diketahui PT dan AT gitu ya. Kadang juga kita disuruh nyari percepatan gitu ya. Ini percepatan yang ini dengan diketahui yang ini sama ini gitu ya. Nah itulah di otak-atik lah. Gitu. Bukan di otak-atik sih lebih tepatnya. Persamaannya nggak dirubah tapi dibuat supaya satu variabel itu ditemukan gitu. Nah, jadi persamaan kiri kanannya harus sama gitu. Cuman gitu doang kalau GLBB cuman dua rumus VT sama dengan V0 tambah AT atau enggak AX kalau kita bisa sebut S gitu ya jarak S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Itu aja di GLBB ini. Nah, kadang dia nggak gunain ini ya. Tapi dia nggak gunain di mana jarak gitu ya X yang contoh soal ini X itu ya kita gunain dengan informasi yang ada gitu di mana X-nya itu
225 meter gitu ya. Terus V akhirnya gitu ya 150 meter per second, sedangkan V awalnya 0 second, berapa A-nya? Kita rumus ini, nah rumus ini kita dapat dari mana gitu ya? Nah, kita bisa lihat bahwa rumus ini tuh bisa dari mana ya? Aduh, nggak ada tuh kan. Nah, sebenarnya dia pakai rumus ini nih, ya. Tapi dia di di apa ya namanya? Dibuat sedemikian rupa sehingga jadi seperti ini nih. Aku juga belum paham nih gimana caranya gitu, karena dia pakai persamaan matematika gitu. Dengan gini tuh dia tuh sebetulnya di masing-masing dikuadratin gitu ya, terus nanti diturunin juga gitu. Dan hasilnya jadi rumus ini, terus kita langsung masukin deh, ketemu deh A-nya berapa gitu. Ya memang uh, soal 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 persamaan matematika yang ditulis di sini gitu ya, yang ada di PPT ini nggak mungkin itu semudah ini gitu teman-teman. Harus ada yang dimanipulasi namanya, atau persamaannya kita ubah gitu sehingga menjadi kesatuan yang benar-benar diinginkan gitu. Jadi pertama harus sering-sering latihan soal untuk di LGB ini, dan yang kedua kita harus paham gitu apa sih yang diminta soal gitu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di soal itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman, Kak. Nah, kalau aman, kita ke latihan soal beberapa latihan soal yang ada di sini gitu. Oke, teman-teman dikerjain dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau ada yang udah boleh raise hand dan atau on mic aja langsung gitu. Kalau misalkan bingung, bilang bingung, nyerah gitu. Kita bahas bareng-bareng. Silahkan. Kakak ini soalnya soal yang di kuis tadi ya sebelum mulai. Ya, ada sedikit, ya, ada beberapa yang soal tadi. Karena aku juga ngambil dari sini sih. Cuman beda bahasa aja. Bahasanya agak lebih di malam mingguin gitu ya. Di study Depin. Kalau ini benar-benar soal biasa. Soal yang dibuat. Nah, ada yang udah? Ini belum ya. Gimana guys? Ada kesulitan dalam mengerjakan soal ini? Aman, Kak. Apa jawabannya? 5 D ya, yang 5. Gimana pembahasannya? Itu kan di soalnya seorang mengendarai sepeda pada suatu lintasan menuju sekolah setelah menempuh jarak 200 m dalam 15 menit. Berarti dia tuh secara ketika udah nyampe jarak 200 meter itu kan di 15 menit. Nah, terus dia tuh berbalik lagi nih ke arah semula. Berarti kan berbalik arah ya, Kak. Sejauh 100 meter
ke titik awal itu tuh 5 second. Nah, berarti ke si jarak yang 200 ini itu tuh dikurangi 100. Nah, terus berarti dibagi total waktu yang dia tempuh 15 ditambah 5. Jadi 100 dibagi 20 gitu. Jadi 5. Oke, sip, mantap Tiara Triwahyuni ya. Kita lihat. Nah, kecepatan rata-rata itu eh, bisa kita cari gitu dari perpindahan gitu ya. Perpindahan itu rumusnya apa gitu. Perpindahan itu tadi dari jarak A ya, jarak dikurangi jarak B gitu. Nah, pertama dia eh, apa namanya? Berjalan gitu atau mengendarai sepeda motor gitu dengan kecepatan tertentu gitu ya, melewati lintasan, kita sebut lintasannya lintasan yang sama gitu ya, karena pada suatu lintasan yang sama itu 200 meter gitu, dia kira-kira jalannya tuh lurus lah ya, ke kiri, ke lurus aja gitu, lurus, terus dia balik arah gitu, balik arah arahnya berlawanan gitu ya, terus ke sini 100, jadi 200 dikurangi 100, ditotalin lah waktu tempuhnya berapa gitu ya, 15 ditambah 5 gitu. Jadi 200 dikurangi 100 dibagi 20. Maka dia 5 meter per second gitu. Nah, bisa nggak sih kita ngehitung apa namanya? Nah, kalau dari sini nih, dari setelah menempuh jarak 200 meter dalam 15 second. Nah, itu artinya tuh dia kecepatan, percepatan, atau kelajuan. Gimana? Dia maksudnya apa? Kelajuan, percepatan, atau kecepatan? Kecepatan nggak? Kecepatan, kelajuan. Kenapa kecepatan? Kenapa kelajuan? Kecepatan karena perpindahan. Kecepatan karena perpindahan. Ada yang jawab kelajuan nggak? Kelajuan mungkin. Kelajuan ya. Nah, gimana tuh? Kelajuan apa percepatan tuh? Kelajuan apa kecepatan tuh? Karena jarak dibagi waktu Karena gitu satuannya ya. M per S, Kak. Semua ya, kelajuan juga sama meter per second, kecepatan juga sama meter per second. Satuannya ya. Nah tuh. Nah, sebetulnya ini tuh namanya kelajuan, teman-teman gitu ya. Dia cuman ini nih, yang 200 ini tuh mau kemana pun dia berjalan karena informasinya cuma segini gitu ya. Cuma setelah menempuh jarak 200 meter dan 15 detik gitu, 15 second, itu namanya kelajuan gitu. Dia ngelaju aja gitu, jalan aja gitu sejauh 200 meter dan 15 detik gitu. Nah, kalau informasinya kita sambung dengan ini gitu ya, dengan yang 100 meter dan 5 detik ini, nah ini juga apa namanya? Kalimat ini nih itu juga kelajuan gitu ya. Tapi ketika dua kalimat ini disatukan, jadilah kecepatan gitu. Ada jarak, ada dua jarak, ada total waktu gitu teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin kecepatan, artinya ada perubahan jarak gitu. Tapi sedangkan kita ngomongin kelajuan, nggak ada perubahan jarak sama sekali. Gitu teman-teman. Aman, aman? Ya, tuh. Aman Kak, aman. Nah, mantap. Next ke soal selanjutnya. Duh, ini sebenarnya udah saya boldin ya, yang benernya. Lah, karena udah ketahuan juga jawabannya B. Tapi gimana cara jawab kenapa B gitu? Nah, nah, silakan lah.
Gimana? Kok bisa jadi jawabannya B? Gimana? Yang udah nemu? Oh, ini bilang. Nah, pakai yang ini teman-teman. Coba, gimana kira-kira? Kalau soalnya ini. Gimana? Udah 5 menit ya? Mau ada yang jawab nih? Nyerah Susah kah? Kak, nyerah. Oke, kalau nyerah ya, udah bendera putih tuh ya. Oke, kita analisis dulu masalahnya apa. Ternyata kita ada suatu pesawat gitu ya, ditumpangi anak, eh, mendaratkan rodanya dengan kecepatan 50 meter per second. Kita catat dulu ya. Terus besar pelambatan tersebut jika pesawat berhenti setelah berjalan sejauh 2.500 sejak roda menyentuh landasan adalah berapa gitu ya. Yang ditanya itu perlambatan. Perlambatan itu artinya percepatan gitu ya. Karena percepatan itu karena ini udah disebut perlambatan, maka percepatannya apa ya nama? Maksudnya gimana? Jadi eh, kan apa ya? Nama lain dari percepatan itu perlambatan gitu. Artinya kan ada perubahan kecepatan di sana, memperlambat gitu ya. Kecepatan pertama itu kita 50 meter per second. Nah, kecepatan keduanya berapa berarti? Nah, kecepatan berduanya itu ini pada saat pesawat berhenti. Kalau berhenti kecepatannya berapa? Nol. Nol. Kecepatannya nol gitu. Dan kita dikasih informasi yang ini 2.500 gitu, meter gitu. Artinya jaraknya gitu. Jarak kita bisa tuliskan dalam simbol X ataupun simbol S. Nah, kita punya nih yang tadi gitu. Di mana X gitu ya, sama dengan V
V kuadrat, V akhir gitu ya, dikurangi V awal, kotek sih. Ini V ya, kotek sih. Adalah ini V, pokoknya V akhir, dikuadratin juga, ya, ditambah 2S gitu. Nah, gitulah pokoknya. Malas nulis. Gitu. Yang tadi, yang pesawat awal tadi ya. Tanya soal pesawat awal tadi. Nah, setelah kita rumus ini tuh dari mana sih sebetulnya ya? Jadi kalau kalian ingat-ingat itu yang setengah itu ya. Setengah, yang ada setengahnya. Gitu. Yang S sama dengan Pi0 kali T tambah setengah T kuadrat. Kalau kita ya bisa lihat yang ini nggak ada ya. Nah, yang ini sebetulnya ini. Tapi tambahin 2 ya. Kenapa tambahin 2? Karena semuanya dikuadratin juga. Gitu. Nah, terus kita masukin aja gitu ya. Sudah rumus aslinya kayak gini, kita masukin 0, Pi akhirnya 0 kuadrat, tambah 50 kuadrat, tambah 2A, dikali 2500. Hasilnya nanti 0,5 meter per second. Nah, disebut tadi di soal itu perlambatan, maka hasilnya itu akan minus. Gitu. Kalau udah ada kata perlambatan, berarti hasilnya pasti minus. Gitu, teman-teman. Yang mau ditanyakan tuh soal ini? Malas sekali. Kak, izin Aman bertanya, kan? Kak. Itu Boleh, kan boleh. tadi katanya minus nilai hasil akhirnya. Tapi kalau di kesimpulan itu nggak ada minus ya, perlambatan 0,5 aja gitu berarti. Nah, kenapa dia nggak ada minusnya gitu? Dia udah dijelaskan nih sama perlambatan. Ini. Arti kata perlambatan itu kan minus gitu. Dia ada sesuatu hal yang apa namanya? Jadi kalau perlambatan itu dia pasti minus gitu. Hasilnya pasti minus gitu. Tapi nggak usah kalau dalam kalimat itu cukup dituliskan dalam besar perlambatan pesawat itu 0,5 meter per second kuadrat. Itu. Oh, Nah, oke. lawannya dari perlambatan itu percepatan tuh. Jadi kalau ini positif nih, hasilnya positif, maka jadi besar percepatan pesawatnya sebesar 0,5 meter per second. Jadi kalau percepatan itu tadi bertambah gitu ya, kecepatan awal akhir dikurangi awalnya itu positif gitu ya. Sedangkan perlambatan ini itu bernilai negatif. Tapi kalau dalam kalimat cukup dituliskan percepatan atau perlambatan. Jadi A ini memiliki dua arti. Kalau dia minus itu perlambatan, kalau dia plus itu percepatan. Kayak gitu. Oh, berarti kalau kalau percepatan tuh kecepatannya bertambah, tapi kalau perlambatan kecepatannya berkurang. Nice, betul, betul. Oke, terima kasih, Kak. Yang lain ada 13 chat. Yang tadi. Oke, ada lagi yang lain? Next ya. Oke, kita next aja ya. Nah, jawabannya D. Gimana tuh? Kok bisa sih D gitu? Ini yang tadinya jarak ya. Atau pindahannya berapa nih, jarak yang tempuhnya atau perpindahannya berapa nih gitu. Yang diketahuinya kita pertama itu kecepatannya gitu. Terus ada waktu, ada percepatan juga gitu ya. Sehingga mencapai kecepatan gitu. Kecepatan 20 meter per second dalam waktu 6,25 detik gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih jawabannya?
Oke, udah 55. Kita bahas aja ya. Karena kalau nggak salah, kita sampai jam berapa Salma? Kayak gimana Kita Randy? punya Maaf waktu tadi. sampai jam berapa Salma? Kita Mungkin sampai tadi jam berapa? tadi jam berapa ya? Saya lupa 19.30 ya. Setengah Ya, 8 paling jam 9-an kali ya. jam 9. Oke. Ya, kita sedikit Apa cepet ya. masih? Iya. Oke. Kita 5 soal aja, nanti selanjutnya biar mereka baca aja. Ada pembahasannya kok. Nah, oke, untuk nomor 3 ini kita punya informasi kecepatan, waktu, kecepatan lagi, atau percepatan ya. Kita punya percepatan konstan, terus waktu lagi. Terus yang tadinya jarak gitu ya. Nah, kalau ditanyain jarak, kita pakai dulu rumus-rumus yang persamaan-persamaan yang semuanya ada gitu. Oh, ternyata tadi kita punya percepatan awal, terus ada kecepatan akhir, ada percepatannya juga, ada waktunya juga. Jadi kita pakai yang ini. Nah, kok si A-nya nggak ditulis, Kak? Si A-nya itu kan dia cuman bilang kecepatannya konstan ya. Nah, udah aja tulis aja dia simbol A, dia mau 3, mau 5, mau 2, mau 1, bodo amat. Yang penting kita tulis aja, oh, hal konstan ya udahlah kita pakai A-nya aja. Itu pakai A aja, gitu ya. Nah, dengan begitu kita bisa tahu gitu ya percepatannya berapa gitu. Kita analogikan aja, kita nggak pertama nggak tahu konstan tuh dia konstannya berapa sih gitu. Percepatan konstannya berapa sih gitu. Nah, kita cari dulu nih percepatannya dulu gitu. Dengan rumus ini PT sama dengan PT sama dengan P0 tambah AT. Kak, kok yang tadi kuadrat, yang ini enggak gitu ya. Kapan kita harus pakai kuadratin, kapan kita harus enggak pakai gitu. Nah, ketika kita kuadratin berarti kita harus apa namanya? Harus nyari si apa namanya? Hmm, dalam artian kita harus nyari percepatannya gitu. Ini juga nyari percepatan sih sebetulnya. Cuman yang tadi itu kan kita mencari perlambatan. Artinya ada sekitar, ada bukan ada sekitar ya. Ada hal yang double gitu. Gimana ya maksudnya? Bentar, saya cari kata-katanya dulu biar kalian nggak pusing. Hmm, oke oke oke. Ini ternyata ini simpelnya. Nah, kalau di soal yang tadi gitu ya, kita sebetulnya nggak punya nih informasi tentang waktu gitu. Makanya dalam mencari ininya nih A-nya gitu ya, dalam mencari percepatannya kita di eh, kuadratin gitu. P kuadrat, P0 kuadrat tambah 2S gitu. Nah, sedangkan yang ini kita punya informasi tentang waktu gitu. Yang artinya ya udah tinggal masukin aja gitu. Kita sama dengan final tambah AT. Ini masukin, kita ketemu A-nya, A-nya 2, baru itu kita masukin lah ke persamaan jarak. S sama dengan Pi 0 T tambah setengah AT kuadrat. Kita masukin 10 tambah 5 tambah setengah, A-nya 2, 5-nya kuadratin gitu ya. 50 tambah 25. Tuh. Oke. Jadilah jarak awalnya itu sekitar 75. Ya, kita tambahin jarak totalnya kita dengan yang ini nih. Dengan yang ini 6,5 detik gitu. Kemanapun jarak 6,5 detik berapa sih gitu. Kan ini pertambahannya itu dari 5
ke 6,25 itu pertambahannya 1,25 gitu ya. Kita masukin, kita punya 75, yang 5 secondnya kita hitung yang ini, maka kita punya yang ini, ya. Jadi totalnya 100 meter gitu. Ada mau tanyain? Ada satu soal lagi deh. Ada mau tanyain dulu? Ya, cukup ya. Ya, kita next ke kurva ya. Ini menarik banget, satu lagi kurva aja. Dari gerak sebuah benda dijelaskan grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu gitu. Nah, pada T8 gitu ya, pada detik ke-8 itu berapa jarak yang ditempuhnya. Tadi kita udah tahu bahwa ini dikali ini hasilnya jarak gitu ya. Jadi kita tinggal kaliin aja gitu. Kali ini dari mana ya? Dari 0 aja. Kok 50 jawabannya? Dari 0 aja gitu. Dan caranya kita bagi dua kuadrannya gitu. Kuadran 1, ini kuadran 2, gitu ya. Nah, ini kuadran 3. Dua kuadran ada 3 bangun datar. Kita hitung luasnya, ini 5, ke sini 4, 20 gitu ya. Ditambah, ini 4 ke 8 berapa nih? 5, 6, 7, 8, 4. Ke 5 juga tambah 20 gitu ya. Luas segitiga apa? Tengah alas kali tinggi ya. Tengah alasnya berapa? 4. Tingginya 5. 4 kali 5. Oh, ini juga bisa pakai trapesium katanya. Trapesium. Kalau gini sih 50 sih bentar. Ya. Ini kan 5 ke 10 5. 5 kali 2 ini tambah 10 gitu ya. 10. Jadi hasilnya 50 sama aja. Mau kita bagi 3, mau kita bagi 2 sama aja. Sama-sama 50. Yang mau tanyakan? Aman, Kak. Guys, aman ya? Jadi kalau kalian nggak tahu rumus luas trapesium, kita bisa bagi 3, segitiga sama persegi gitu ya. Persegi panjang. Kan kalau segitiga luasnya setengah alas kali tinggi kan. Lebih mudah diingat gitu. Persegi juga tinggal panjang kali tinggi. Panjang kali lebar. Kali lebar. Gitu, untuk soal-soal selanjutnya nanti mungkin bisa di-share sama-sama di grup atau disimpan di drive, jadi kalian bisa akses link drive-nya, bisa jadiin bahan latihan, juga kalau ada hal yang kurang dimengerti tentang pembahasannya boleh ditanyakan aja di grup atau langsung japri gitu, ataupun kalian menemukan soal kuis gitu, kuis mandiri 10 soal, ada hal yang kayaknya ini kurang deh, aku nggak ngerti deh kenapa sih jawabannya bisa kayak gini gitu. Boleh banget ditanyain, nanti ada waktu aku coba bahas, aku coba kasih pembahasan yang lebih detail. Itu mungkin dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terus juga apa ya, next pertemuan kita akan latihan UTS gitu ya. Mohon maaf banget gitu, aku nggak bisa memberikan materi selama 7 pertemuan gitu. Tapi insya Allah kita akan latihan soal di minggu pertemuan ketiga, minggu depan, 2 minggu ke depan gitu ya. Kalau ada waktu juga minggu depan, aku bakal coba buat apa ya, kuis terlebih dahulu gitu ya, sebelum kita latihan UTS di pertemuan ketiga nanti. Terus mungkin itu aja sih dari aku. Dari Salma ada tambahan? Boleh. Oke, teman-teman. Wih, udah nggak kerasa ya, udah pertemuan kedua, udah selesai juga. Selanjutnya pertemuan ketiga itu pertemuan terakhir. Jadi teman-teman
jaga semangatnya. Baru semester 1 harus dijaga motivasi belajarnya. Terus mungkin udah mendekati UTS, jangan lupa progres belajarnya ya, biar nggak SKS ya guys. Jangan SKS, fisika SKS pusing ya. Mungkin presensi udah aku kirim di chat ya. Nanti kalian isi, terus sebelum aku tutup mungkin kita dokum dulu ya. Oke, yang yang kameranya belum dibuka, buka dulu ya guys. Oke, ayo buka-buka kameranya guys. Oke, yang belum buka, ya dong guys. Buka ya. Diuntuhkan awal lu. Oke, oke aku mulai ya. Oke, slide kedua. Ya kan? Untuk Oke, makasih guys. Mungkin pertemuannya aku tutup aja ya. Udah malam juga, kalian istirahat juga ya. Makasih buat semuanya dan juga buat Randy. Udah sampai pertemuan kedua sama teman-teman 62. Nanti mungkin pertemuan terakhir kita ya, guys. Di minggu ketiga. Semoga masih semangat, apalagi nanti kita bahas latihan-latihan buat UTS ya. Jadi dijaga terus semangatnya dan juga dijaga kesehatannya juga. Oke, makasih guys. Mungkin boleh live. Makasih oh, banyak, satu lagi. Kak. Makasih banyak Kalau Kak. Makasih kalian Kak. Terima boleh kasih banget banyak, ya. Terima kasih Kak. banyak Terima kasih Kak. banyak. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak. Makasih. Halo Kak. Halo, kenapa? Angga nyapa doang. Di aneh. Thank you Kak. Yuk, thank you sama aku duluan ya. Oke.